penyebab rambut rontok tuh banyak banget. Nah, yang paling sering kan kalau kita nih para pekerja atau orang-orang dewasa tuh stres tuh bisa. Kemudian juga lifestyle yang nggak benar, yang makannya nggak melihat gizi berimbangnya ya. Kemudian juga faktor ada bisa penyakit, kemudian juga ada genetik, terus juga ada lagi kasus-kasus yang gara-gara over treatment juga banyak. Dari mulai remaja udah ada, atau misalnya umur-umur 20 tahun ke sana udah mulai tuh agak-agak yang di pinggirnya udah menghilang. Dia nggak ngerasa tuh itu sebenarnya rontok. Tapi dia taunya itu menipis. Kalau perempuan nih banyak kan yang ngerasa wah tiba-tiba waduh rambutnya rontoknya berapa ratus helai sehari. Kalau laki-laki yang gara-gara genetik itu enggak, dia sadar juga ya, pelan-pelan soalnya. Nah kalau sudah terjadi kerontokan, nah datanglah ke dermatologis, diperiksa penyebabnya apa. Gitu. Kita harus tahu dulu penyebabnya, baru kita akan berikan terapi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nanti apakah memerlukan treatment lanjutan atau enggak, atau cukup dengan obat-obat oles atau obat suplemen oral yang diminum, ya itu harus ditentuin oleh dokternya sendiri. Nah kalau butuh treatment, ada opsinya, ada yang hair therapy, light hair therapy, kemudian juga yang injeksi obat di kulit kepalanya. Ada banyak sih obatnya yang bisa dipakai, bisa disesuaikan lah sama budget, karena memang harus rutin ya, beberapa kali lah, nggak mungkin sekali. Kortikosteroid juga bisa, sekretom ini juga salah satunya. Dari dalamnya juga kita butuh apa yang kayak misalnya kalau penyebabnya genetik, kita kasih yang buat ngurangin aktivitas androgen tuh ya, pada laki-laki ada obatnya. Kemudian multivitaminnya kita perlu juga kasih buat para anak muda. Kan jajannya suka nggak bener, ya balik lagi makan sehat ya, hindarin minuman manis, junk food, cari makan makanan yang banyak mengandung B-kompleks. Salah satunya itu. Jangan lupa juga ada zincnya, itu harus diperhatiin. Itu juga karena kekurangan zinc akan menyebabkan kerontokan rambut. Kemudian vitamin D, orang suka lupa banget, suka nggak perhatiin, bukan lupa ya. Jadi vitamin D ini orang tuh nggak aware banget nih. Jadi banyak banget orang-orang dengan kerontokan rambut vitamin D-nya jelek. Nah, itu juga memang agak tricky untuk vitamin D ya, karena sebenarnya dari asupan makanan kalau kita betul-betul perhatiin masih bisa tercukupi. Kemudian itu juga jadi provitamin D kan. Nah, untuk mengubahnya jadi vitamin D kita perlu berjemur. Dibantunya dengan sinar matahari, bukan kita berjemur terus vitamin D tiba-tiba ada. Tapi kalau provitamin D-nya nggak ada dari makanan kan nggak terbentuk. Nah dari situ juga itu penting tuh. Jadi asupan makanan yang banyak mengandung ya minimal vitamin B kompleks, vitamin D, ada zincnya, kalsium juga boleh bagus. Kemudian dari lifestyle yang kita tidur jangan begadang tuh, itu kan kerontokan rambut. Karena hormon-hormon yang kita butuhin untuk regenerasi itu nggak akan terbentuk pada saat kita tidurnya telat banget. Namanya ada jam biologis kan. Kemudian perawatan kalau banyak memakai alat-alat yang panas atau bleaching atau ngecat rambut, nah perawatannya harus rutin, harus dibagusin ya, harus teratur juga.